Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arsusudana dengan NIM 22550230111 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah rangkaian listrik arus bolak-balik, yaitu menjelaskan cara mencari tegangan drop, arus, dan juga daya pada rangkaian yang sudah saya siapkan nanti. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya sudah menggambarkan contoh kasus rangkaian yang akan kita tentukan tegangan sumber. Saya di sini akan mengasih nilai 25 PRMS, kemudian di sini ada dua buah resistor yang dirangkai secara seri. Untuk R1 nya saya akan berikan nilai 220 ohm, kemudian R2 saya akan kasih nilai 100 ohm. Nah, di sini saya akan menentukan tegangan drop di R1 dan juga tegangan drop di R2, kemudian arus yang dihasilkan dan juga daya di R1 dan juga daya di R2. Baik, langsung saja kita mulai dari tegangan drop di R1. Untuk rumusnya yaitu P R1 atau tegangan drop pada resistor 1 sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali tegangan sumber yang ini, PS. Nah, kita masukkan R1 nya yaitu 220 ohm, kemudian bagi R1 220 ditambah R2 100 dikali 25. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu 220 tambah 100, 320 dikali 25. Sini kita sederhanakan, kemudian 22 dibagi 32 dikali 25. Baik, untuk mempercepat perhitungan di sini saya memerlukan bantuan kalkulator ya. Di sini kita bagi terlebih dahulu 22 dibagi 32, 22 dibagi 32, kemudian dikali 25. Dan untuk hasilnya yaitu 17,18 volt. Nah, di sini untuk tegangan drop di R1 yaitu 17,18 volt. Nah, sekarang kita akan menentukan tegangan drop di R2. Caranya juga sama, PR1 sama dengan E2 di sini ya. Tegangan drop pada resistor kedua sama dengan di sini kita yang pertama buat di sini R2 per R1 ditambah R2 dikali VS. Kita masukkan R2 nya yaitu 100 ohm, 100 dibagi R1 220 ditambah 100 dikali PS dengan sumbernya tetap 25, kemudian 220 ditambah 100, 320 dikali 25. Sini kita sederhanakan lebih dahulu. Nah, di sini kita bagi 10 bagi 32 dikali 25. 10 dibagi 32 dikali 25. Nah, untuk hasilnya yaitu 7,81 volt. Nah, di sini kita sudah menentukan tegangan drop pada R1 dan juga tegangan drop pada R2. Nah, jika kita jumlahkan untuk tegangan drop pada R1 dan juga R2 akan mendapatkan hasil kurang lebih
25 volt atau sama dengan tegangan sumber. Nah, di sini kita akan mencobanya 17,18 ditambah 7,81. Baik, untuk hasilnya sama ya. Untuk penjumlahan dari dua tegangan drop ini di R1 dan juga R2 sama dengan hasil dari nilai tegangan sumber, yaitu 25 volt. Nah, untuk di sini tegangannya saya akan tulis terlebih dahulu ya. Tegangan dropnya pada R1 yaitu 17,18 volt. Kemudian pada R2 7,81 volt. Nah, kemudian kita akan lanjut mencari arus. Untuk mencari arusnya yaitu kita bisa menggunakan rumus yang paling gampang diingat, yaitu VIR ya, VIR. Nah, seperti ini. Untuk mencari arus, I sama dengan tegangan dibagi resistansi. Kemudian jika misalkan kita mencari tegangan, yaitu arus dikali resistansi. Maksud saya di sini untuk mencari arus, tegangan dibagi resistansi, dibagi ya. Kemudian untuk mencari resistansinya sama dengan V tegangan dibagi arus. Baik, untuk caranya untuk mencari arus yaitu I atau arus sama dengan tegangan dibagi resistansi. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara untuk mencari arusnya. Kita akan cari arus totalnya atau satu-satu R1 dan juga R2. Misalkan kita akan mencari arus totalnya, caranya yaitu tegangan sumber dibagi R1 ditambah R2, dikarenakan di sini R1 dan juga R2 nya dirangkai secara seri. Kemudian jika kita akan mencari arus yang mengalir pada R1 saja, di sini kita menggunakan rumus I sama dengan tegangan yang drop pada R1 dibagi R1 seperti ini ya, sama dengan arus yang mengalir pada R2, I sama dengan VR2 dibagi R2. Nah, kita akan mencoba mencarinya ya. Tegangan yang drop pada R1 sama dengan 17,18 dibagi R1 nya yaitu 220 sama dengan 17,18 dibagi 220 sama dengan 0,078 ampere. Nah, di sini saya akan sederhanakan menjadi miliampere, menjadi 78 miliampere. Ya, ini masih sama. Tegangan drop pada R2 yaitu 7,81 dibagi R2 100 sama dengan 7,81 dibagi 100. Hasilnya sama ya, 0,078. Di sini ampere, kita jadikan miliampere yaitu 78 miliampere.
Sama juga seperti ini, jika kita mencari nilai totalnya langsung, arus totalnya di sini untuk tegangan sumbernya kita kasih 25 tadi ya, 25 kita tulis 25 per R1 nya 220 ditambah 100 R2, ini R2 ya, 100 sama dengan 25 dibagi 320, 25 dibagi 320, 0,078 ampere, atau disederhanakan jadi miliampere, yaitu 78 miliampere. Nah seperti ini ya. Baik, langsung saja kita tulis untuk arus yang diperlukan, yang didapatkan maksudnya, yaitu 0,078 ampere, 0,078 ampere atau 78 miliampere. Nah seperti itu. Dan yang terakhir di sini saya akan mencari daya pada R1 dan juga R2. Untuk rumus dayanya yaitu P sama dengan P atau daya sama dengan tegangan yang drop pada R1. Untuk mencari daya R1 dikali arus, nah seperti ini. Langsung saja kita masukkan PR1, tegangan yang drop pada R1 yaitu 17,18 dikali arusnya kita masukkan 0,078 sama dengan 17,18 dikali 0,078. Baik, untuk arusnya yang didapatkan, daya yang didapatkan yaitu 1,34 watt. Kemudian di sini daya pada R1 ya. Kemudian daya ada R2, tegangan drop pada R2 dikali arus. Tegangan drop pada R2 yaitu 7,81 dikali arusnya 0,078. Kita kalikan 7,81 dikali 0,078. Untuk dayanya yaitu 0,60 watt. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa daya yang diperlukan pada R1 lebih besar dibandingkan daya yang dihasilkan oleh R2, dikarenakan nilai resistansi pada R1 lebih besar dibandingkan nilai resistansi dari R1. Jadi dayanya lebih besar di R1. Daya ini akan dirubah dari daya listrik menjadi energi panas. Energi atau daya itu sama. Maka resistor yang ada di R1 220 ohm ini akan lebih panas dibandingkan dengan 100 ohmnya ini. Baik, langsung saja di sini saya akan menuliskan daya pada R1 yaitu 1,34 watt, dan daya yang dihasilkan pada R2 yaitu 0,60 watt. Baik, seperti ini ya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai cara mencari tegangan drop, arus, dan juga daya pada contoh kasus rangkaian yang sudah saya buat. Jika ada
kesalahan mohon dikoreksi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.